Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Bapak Muslim. Jadi Bapak Muslim membahas hari ini tentang video kemarin. Jadi masih ada juga yang bandel seperti itu, yang belum tahu juga tentang bajakah ini atau perbajakahan, yang tidak mau melihat yang seperti yang senior, yang sudah senior itu. Seperti di Kalimantan itu kan banyak senior. Alangkah baiknya kalian itu belajar sama beliau itu. Jangan dipergunakan selalu di Kalimantan seperti itu. Itu yang saya terangkan hari ini. Yang saya bahas itu tentang itu. Ada pencari bajakah yang kurang senang yang saya terangkan kemarin. Jadi saya terangkan lagi tentang bajakah ini. Apa itu bajakah? Bajakah kalawit, bajakah tampala, bajakah jisiteng, apa itu pergenio seperti itu, apa itu akar kuning. Nanti kita bahas masing-masing. Jadi yang pertama sekali yang kalian jual itu adalah bajakah kalalawit. Tidak bisa dipergunakan untuk kanker seperti itu. Kenapa tidak bisa? Saya sudah ada buktinya di sini. Laboratorium menyatakan kalalawit tidak bisa dinyatakan untuk kanker, tapi untuk anti kanker bisa. Anti kanker boleh, tapi tidak bisa menyembuhkan kanker seperti itu. Jadi kalian bandel juga Bapak Muslim, sudah katakan mengilak juga. Kau bilang Bapak Muslim ini yang benar, bukan saya yang benar, saya membenarkan atau meluruskan kalian supaya tidak terjadi kesalahpahaman untuk pasien-pasien kalian itu, supaya yang benar dikasih, bukan kalalawit dikasih. Komentar-komentar yang kalian di Facebook itu saya baca semuanya. Masa iya tumor atau kanker bisa kalalawit, sedangkan kalalawit ini tidak pernah bisa masuk ke laboratorium itu. Yang bisa itu yang bajakah tampala yang kemarin itu, yang Kompas TV itu tampala, itu yang diklaim yang sudah diteliti anak mahasiswa itu. Kita yang mencarinya kalalawit. Dari dulu kita mencari kalalawit seperti itu. Kami sendiri di pencari bajakah ini semuanya terkecoh juga dulunya kalalawit yang kami cari dulunya. Tapi kalian tidak mau belajar di YouTube ini. Maunya sendiri-sendiri saja. Kalau kepengen tidak belajar, mau ngomong-ngomong ke orang YouTube tuh lihat perjalanan YouTube itu bagus-bagus semuanya. Kami dulu di YouTube ini pertama sekali di perbajakan ini memang kena juga kalalawit dipergunakan, tapi setelah itu pasien kita itu tidak ada yang sembuh. Pada akhirnya kita beralih di bajakah tampala ini yang benar. Itu yang bisa menyembuhkan kanker. Apalagi ditambah dengan laboratorium yang saya masukkan ke Selangor kemarin itu. Alhamdulillah, khasiat dan kandungannya luar biasa, mantap seperti itu. Jadi kalian di Facebook atau di online itu belajarlah di YouTube. Banyak yang senior kalian itu di Kalimantan, banyak. Kayak Abah Ajay, dia udah senior, maupun dia terkecoh juga dulunya, dia kalalawit. Sedangkan sekarang ini dia tidak mau dia kasih kalalawit untuk orang kanker. Tidak mau dia kasih, karena kalalawit itu tidak bisa berfungsi untuk penyembuhan. Untuk pencegahan boleh, tapi untuk penyembuhan nggak bisa. Itu Abah Ajay, dia senior, belajarlah dari dia. Ada lagi teman kita di Kalimantan Timur, Saga Rekordas. Saga itu bagus. Saya lihat di konten dia itu bagus-bagus kalalawit ini, banyak yang bau rempah. Dia orang Dayak. Saya lihat. Memang ada perseteruan kami di bidang-bidang bajakah ini dulunya. Tapi kita akan sadar. Kalau kepengen kita belajar itu, belajarlah seperti itu, otodidak. Sama dengan Bapak Muslim, dengan otodidak. Seperti itu. Banyak yang hebat-hebat di situ. Borneo 77, dia banyak juga yang punya rempah seperti itu. Borneo itu orang Dayak juga.
Jadi ada lagi Satria Diman, dia bawa rempah juga, banyak juga yang bajakah bawa rempah ini. Dia bagus, Satria Diman itu teman saya. Wawan bagus juga. Siapa lagi? Raja Bajakah bagus. Saya lihat-lihat, belajar sama dia. Jadi jangan sekali-kali kita mengklaim barang-barang saudara itu bisa untuk penyembuhan seperti itu. Itu yang saya sayangkan. Ada juga yang sudah dimasukkan ke laboratorium, katanya kalalawit ini. Mana bisa kalalawit? Kalalawit itu apabila dia tumbuh di atas bukit, kemungkinan bisa, karena merkuri tidak ada di situ. Apabila dia hidupnya di gambut, merkuri terbanyak di air gambut itu. Tanaman-tanaman yang hidup di air gambut itu, pembusukan kayu, pembusukan itu, hewan-hewan, seperti itu. Jadi ada yang hidup di situ, bajakah kalalawit. Pasti tanaman itu mengandung atau menyerap itu air-air yang ada di bajakah itu, kalalawit itu. Apabila kalalawit itu dimasukkan lab, dia tidak akan lulus karena dia mengandung suatu zat kimia yang terdapat di dalam bajakah itu. Namanya itu yang terkandung itu di lab itu nggak boleh. Apabila kalalawit dimasukkan lab itu namanya itu, coba saya Bapak Muslim lihat ini. Jadi dia mengandung semacam merkuri atau besi. Jadi yang besi itu terdapat dari tanaman yang hidup di situ, di air gambut itu, seperti itu. Jadi kalau di lab itu nggak boleh. Apabila ada yang tercemar dari tanaman-tanaman pembusukan, dia tidak mau, kecuali di gunung atau di bukit itu bersih semuanya, tanahnya murni, begitu, jauh dari pemukiman orang kampung. Itu yang terbaik, itu tidak satupun ada merkuri di situ. Nanti saya perlihatkan video laboratorium itu, bukan video YouTube, di WA Bapak Muslim. Jadi kalian harus mengerti, harus belajar. Banyak itu yang hebat-hebat di Kalimantan. Di Sumatera banyak juga Chandra Irawan, banyak Hanif Tungkop, banyak Iwan Bonsai. Di Kalimantan banyak, ada juga Iwan Abeb, banyak. Kalian bisa belajar di situ. Jadi belajarlah seperti itu terus. Jangan kita kasih bajakah ini semuanya kalalawit bisa menyembuhkan semua penyakit. Mengandung 40 zat kandungan seperti itu yang kalian klaim terus tiap hari. Jadi menghalalkan segala cara itu tidak baik, kawan-kawan. Ini data dia. Kalau kalian lihat dari Malaysia ini. Terbalik nih. Bisa, mana caranya nih? Itu dia. Saya perlihatkan satu-satu. Yang pertama sekali ini, Bapak Muslim masukkan bajakah ini atas nama, bukan bajakah, saya masukkan atas nama akar gantung. Kalau di luar negeri itu tidak menerima bajakah, karena bajakah ini nama nasionalnya. Jadi tidak boleh. Prosesnya banyak. Jadi Bapak Muslim masukkan ke laboratorium di luar negeri itu. Ada teman Bapak Muslim, dia sudah berpengalaman, tahu dengan pengobatan herbal ini. Dialah yang menolong Bapak Muslim. Jadi di situ kita membuat akar ini, namanya akar gantung, seperti itu, akar gantung. Jadi bebas kita masuk, tidak ada persyaratan yang lain seperti itu. Jadi keluarnya pertama yang sertifikat ini tanggal 10 bulan 7 2020 barusan seperti ini. Nanti bisa kalian screenshot itu. Kalau nggak percaya, ini dia. Saya tidak main-main, kawan-kawan. Itu kan ada Bandar Baru, Selangor, Malaysia.
Jadi Bapak Muslim tidak main-main. Itu apa guna saya main-main? Saya meluruskan saja pada teman-teman yang jahil ini. Tapi kalian kan sedikit persalahkan Bapak Muslim. Saya meluruskan kalian sebetulnya. Nah, ini analisis pengobatan yang terkandung di dalamnya itu. Nah, ini analisisnya. Nanti bisa di screenshot. Yang pertama sekali yang terkandung di bajakah ini arsenik. Jadi arsenik ini diartikan ada logam yang ada di dalam bajakah ini. Itu yang diteliti dulu. Ada logam, apakah ada timah seperti itu. Apakah ada racun di dalam itu yang di apa? Berapa miligram kalau ada timah di dalamnya mengandung itu seperti itu. Jadi logamnya di sini 0006, nggak ada, sama sekali tidak ada. Ada lagi, sebentar ini arsenik ya, antimoni, antimoni itu semacam sebentar ya, saya lupa, ada tadi saya tulis itu agak apa juga. Ya bahasa Inggris. Jadi antimoni itu semacam apa namanya itu? Aduh lupa Bapak Muslim. Seperti tanah hitam itu yang tanah apa namanya tadi? Antonom. Nah, seperti itu. Kelepotan Bapak Muslim. Jadi antonomi kalau kaji apa namanya, nama ilmiahnya antonomi tanah hitam. Jadi tumbuhnya itu tergantung dari tanah sebetulnya. Kalau tanahnya berbau apa namanya, bau pasir seperti itu, bukitnya kan tidak selalu tanah semuanya. Nah, itu dinamakan berapa zat kandungan yang dia makan sehari-hari, sama dengan kita makan sehari-hari seperti itu. Kalau zat tinggi kita makan konsumsi tiap hari, ayam semuanya, daging, tentu baguslah badan kita. Seperti itu pula tanamannya itu. Itu dinamakan antonom. Kalau dia hidupnya barang ini di gambut, udah pasti ada racun di situ. Racunnya bukan mematikan. Istilahnya kalau di lab itu dia tidak mengenal itu namanya zat-zat itu yang seperti ada merkuri seperti itu. Dia tidak akan loloskan sertifikat kita itu apabila ada merkuri di situ. Nah, maka dari itu yang dilihat di laboratorium itu yang pertama itu merkuri, zat besi, zat-zat yang lain yang tidak boleh dikonsumsi manusia atau dikonsumsi bagi orang yang sakit seperti itu. Itu yang tidak boleh. Itu yang diteliti di laboratorium yang pertama sekali. Dan pada akhirnya itu namanya antioksidan. Itu paling penting sekali. Jadi antioksidan ini 46,6. Jadi luar biasa besarnya. Kalau di laboratorium yang di Kompas TV itu memang begitu juga. Yang dibilang itu antioksidannya, bukan hasil lab yang seperti tanin fenolik steroid itu, atau alkaloid, terpenoid, bukan itu. Itu yang dihasilkan ada di tanaman ini, itu yang ada di kandungan situ yang disebutkan itu. Jadi kegunaan masing-masing itu berbahan kimia seperti itu. Kegunaannya seperti itu. Bagus untuk penyakit ini, itu gunanya. Tapi ujung pangkalnya pertama sekali yang terakhirnya itu kandungan antioksidannya melebihi dari rata-rata, itu maksudnya. Nah, ini total fenolik, ini. Jadi total fenolik yang disebutkan di situ, fenolik itu disebutkan conlet apa namanya di bahasa Inggris ini, 46,6. Itu antioksidan. Nah, seperti itu. Jadi fenoliknya 46,6. Itu yang akar seperti ini, akar rempah ini. Jadi teman-teman, usahakanlah mencari yang terbaik pada kalian, yang di online maupun reseller. Kalian jual itu yang benar saja.
Kalau udah benar baru dijual, jangan asal jual. Itu saran Bapak Muslim. Nah, dan ini satu lagi yang kemarin akar kuning ini, fenoliknya 41, antioksidannya di bawah yang ini 41. Nah, ini antioksidannya 41 yang di bawah itu akar kuning. Jadi lebih banyak antioksidan ini 46,6. Jadi maka dari itu Bapak Muslim sarankan juallah bajaka ini yang jelas, yang tepat. Jangan asal jual, asal menghalalkan segala cara. Mencari uang itu memang berusaha kita, tapi yang benar berkah yang kita makan itu. Orang tidak menyesal, tidak kecewa, nanti kita berdosa kalau nggak jelas seperti itu. Jadi semacam kelalawit itu banyak yang dipergunakan orang. Kelalawit itu banyak dipergunakan orang sebagai untuk pengobatan tradisional juga dari dulunya. Asal usulnya dari Uncaria gambir. Jadi Uncaria gambir itu banyak tumbuhnya. Ya tergantung dari tumbuh-tumbuh di tanah yang kering, bisa di tanah gambut, bisa ya bisa dibudidaya. Bisa dibudidaya dimanapun bisa tumbuhnya. Sama dengan jisiteng, bisa tumbuhnya sembarangan saja. Virginius bisa, dia berbuah. Apabila dia berbuah, dimanapun bisa dia hidup. Seperti itu. Tapi kalau ini tidak berbuah sayang, kawan-kawan. Ada teman-teman kita yang sok tahu lah seperti itu, yang di online ada yang namanya Letoralis, katanya dari Bontani, dari Jerman. Kapan orang Jerman itu datang ke Indonesia? Daun 3 itu. Sedangkan daun 3 itu satu marga dengan jisiteng itu, Spatholobus luciferrectus ini. Satu marga itu, banyak jenisnya itu. Jadi itu yang kalian klaim itu. Kalau ada yang daun 3 itu yang ini, yang seperti ini, yang bau rempah 3 lembar, yang kalian klaim dari Bontani itu, dia ada berbuah itu. Nanti saya berhenti menjual obat ini. Kalau kalian bersekuat mengatakan litoralisasi itu, Spatholobus itu dia berbuah, maka dari itu belajar. Kalau tidak tahu, tanya dulu sama-sama senior kalian di Kalimantan. Itu banyak orang-orang Dayak itu yang pandai. Itu saya Bapak Muslim ini nggak percaya kalian itu orang Dayak asli. Kalian blasteran. Kalau orang Dayak itu yang asli itu tahu dia. Kalau bajaka asli itu tahu dia yang kasih. Kalau untuk pasien itu. Sedangkan kalian bajaka ini, kalian jual juga kelalawit. Itu yang saya nggak ngerti sampai sekarang. Banyak yang hebat-hebat di situ. Belajar sama dia. Di Sumatera ini banyak juga. Banyak. Tapi kalian kan bersikeras. Bajakah kalian itu klaim bisa menyembuhkan kanker seperti itu. Itu yang saya sayangkan. Jadi ini teman-teman, kalau bajakah bau rempah ini, kalau saya yang punya saya ini bajakah hitam namanya ini. Ini bajakah hitam. Apabila kita jemur nih ikan hitam dia di dalamnya itu. Apabila dia basah kita jemur, dia akan merah seperti itu. Dia bau jamu, bau rempah seperti itu. Dia hidupnya ini, saya bilang sama teman-teman yang di online, kalau kepengen mencari di hutan itu, dia hidupnya di batang pohon besar. Dia tunggal satu, namanya satu, dia tunas satu, dia titik satu, dia bulat. Itu yang bajakah litoralis khas. Dia tidak berdaun 3 kawan-kawan. Apabila yang khas ini berdaun 3, sampai mati pun kalian nggak temu.
Saya orang hutan, bapak saya atau datuk saya orang hutan dari dulunya. Sini tanaman-tanaman tempat kami itu dilestarikan, dijaga. Lestarian itu dijaga. Beda tempat-tempat yang lain, dirambah pohon-pohonnya itu. Tempat kami ini dijaga semuanya, tergantung. Apabila kita ambil untuk obat nggak apa-apa, kecuali pohon besar nggak boleh ditebang atau dipotong seperti itu. Jadi ini hidupnya dari pohon besar. Ada satu pohon besar, tidak semua pohon besar yang ada ini. Dari unsur hara, dari urat. Kalau di sini namanya urat atau akar yang menjulur itu, yang panjang itu. Apabila udah tumbuh besar pohon yang besar itu, dia akan jauh itu, agak sedikit, 3 meter atau 4 meter. Ada yang dekat, dia langsung naik ke atas seperti itu. Jadi situlah terjadi perkawinan silang seperti itu. Cuman Allah yang tahu itu pekerjaan Allah. Itu ilmu alam yang saya pakai, itu ilmu alam, bukan ilmu fisika. Di tempat kami itu ilmu alam. Dia tidak berbuah, kapanpun, berapa tahun pun dia tidak pernah berbuah. Maka dari itu dia tidak bisa dibudidayakan. Benar kata ibu yang ada di Kompas TV itu, dia tidak bisa dibudidayakan. Tidak seperti batang ubi ditanam itu langsung hidup 2 hari 3 hari udah tumbuh tunasnya, seperti itu nggak bisa. Ambil 1 meter ini ditanam di tanah kita itu nggak pernah tumbuh dia, maupun di situ sekalian kita tumbuh, kita tanam, tidak mau keluar tunas dia itu mati. Dia tergantung dari pohon yang besar itu, hasil persilangan itu ilmu alam namanya, bukan ilmu fisika yang saya katakan kepada kalian itu yang nggak ngerti itu. Jadi sekarang saya peluruskan supaya kalian mengerti. Jadi video ini saya buat ini untuk teman-teman yang pencari bajakah yang belum tahu, supaya jelas. Bapak Muslim sebetulnya kecewa juga. Banyak laporan-laporan dari pasien-pasien Bapak Muslim kecewa membeli bajakah dari kalian-kalian yang di online itu. Yang saya beli itu sepat Bapak Muslim. Apalah yang saya jawab? Padahal dia sudah membeli, uangnya habis, fungsinya tidak. Tapi kalau sesuai dengan penyakit yang kalian kasih, nggak apa-apa, saya tidak marah. Dia beli itu nggak sesuai yang diharapkan, seperti itu. Seperti itu kawan-kawan. Jadi hendaklah kawan-kawan semuanya, teman-teman Bapak Muslim di YouTube, satu persatu sudah Bapak Muslim sapa. Yang pertama sekali Abah Ajai, Sagar Kordas, Oyok Bajakah, Raja Bajakah, Hardiman, Satria Diman. Itu yang bagian Kalimantan yang Bapak Muslim sebutkan. Kalau di Sumatera ini ada Chandra Irawan, Mas Junianto, Hanif, Iwan Bonsai, Kandal ada, Kandal apa namanya, Mas Kadal, Mas Kadal. Jadi Bapak Muslim satu persatu, ada juga yang ingat, ada juga yang tidak. Ada siapa namanya? Oyok Bajakah, siapa namanya? Ya, Oyok Bajakah, Iwan Abeb, saya lupa teman saya yang Iwan Abeb. Ada Tungkop Mas Tungkop Bajakah. Banyak yang teman-teman yang di YouTube ini bisa kalian pelajari, bisa lihat. Jangan direkayasa saja, ambil di hutan itu langsung dijual, nggak boleh. Harus mempelajari dulu. Dipelajari dulu baru kita jual, seperti itu. Jadi kita kasihan juga sama pasien-pasien yang membeli
yang dia beli itu tidak sesuai yang dia harapkan, seperti itu. Kasihan kita. Jadi itulah pengalaman-pengalaman. Mungkin pernah juga Bapak Muslim keliru juga sebelumnya, dulunya yang pernah viral juga. Semuanya memang banyak kelirunya. Dulunya kan kita mengarahnya ke kelalawit semuanya. Mari kita yang di online jangan seperti yang dulu juga. Nah, itu. Baliklah kita mencari untuk bajakah seperti Jisui Tank, akar kuning. Akar kuning sudah tahu dari dulunya fungsinya untuk racun dalam tubuh, paru-paru, bakteri, seperti itu. Jisui Tank ini untuk haid tidak teratur, jantung, stroke. Kita kasih untuk tumor, bagus. Seperti itu. Vergenius itu bagus sekali untuk getah bening, seperti itu. Untuk jantung, penambah darah, anemia, seperti itu Vergenius itu. Di Kalimantan itu sudah ada sertifikat orang dahulunya itu. Orang kampung-kampung situ. Sudah pernah juga diteliti orang-orang dahulu sebelum ini viral. Sudah banyak. Tapi kawan-kawan yang reseller yang di Facebook itu banyak sekali yang melenceng, tidak sesuai yang dia jual. Jadi kalau mau jual itu jadi reseller, jadilah reseller itu yang baik, yang pandai, yang tahu untuk pengobatan. Jangan kita asal jual, menghalalkan segala cara, yang penting terjual, seperti itu. Kasihan, nanti rusak semuanya. Seperti itu kawan-kawan. Ini video ini terlalu lama sekali kawan-kawan. 27 menit, hampir setengah jam Bapak Muslim ngomong. Oke lah, Bapak Muslim sudahi dulu. Bagi yang tidak saya sebutkan nama-nama teman-teman Bapak Muslim yang di YouTube, mungkin sebanyak itu kita teman-teman tidak saya tersebutkan, tolong dimaafkan. Mungkin terlalu banyak mungkin teman-teman yang di YouTube. Apabila ada yang tidak saya sebutkan, tolong dimaafkan. Mungkin Bapak Muslim masih pemula juga, bukan senior. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bapak Muslim insya Allah berbagi itu penting juga, yang perkenalkan bajakah ini. Insya Allah. Apabila ada salah dan janggal pembicaraan Bapak Muslim, tolong dimaafkan. Mungkin ini pembelajaran bagi kita semuanya. Manusia ini tidak ada yang sempurna, seperti itu. Tempat yang salah itu adalah manusia. Tapi kita memperbaiki. Kalau bisa kita perbaiki, seperti itu. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.